Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Jadi sekarang adalah masa untuk firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk malam ini, hari ini. Saya bersyukur karena melalui pimpinan Tuhan kami dapat bersama mendengarkan firman-Mu sempurna dengan hari Kamis putih ini. Kami berdoa supaya firman Tuhan-Mu ini sekali lagi menguatkan kami, mendorong kami untuk terus setia kepada Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi untuk kebaktian hari Kamis putih ini, ya, tema kita adalah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya, saya percaya ini bukan sesuatu yang asing bagi pendengaran kita, karena ini selalu juga kita mendengar, ya. Dan ini berdasarkan kepada Yohanes pasal 13 mulai ayat 1 hingga 17 dan disambung kepada 31 sampai 35. Nah, sedikit pemahaman umum tentang Injil Yohanes ini. Injil Yohanes ini dibagi kepada dua bahagian, yaitu mengenai bahagian yang dipanggil buku tanda-tanda, di mana di situ mengisahkan tentang 7 tanda-tanda atau mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, ya. Itu adalah daripada pasal 1 hingga 12. Sementara pasal 13 sampai 21 itu bercakap mengenai kemuliaan, ya. Jadi di dalam kemuliaan ini, ya, Yohanes menggunakan penggunaan istilah yang sedikit berbeza dengan penulis Injil-Injil yang lain, yaitu dia selalu menggunakan perkataan tanda, ya. Karena ini merujuk kepada tanda yang berhubung kait dengan apa yang sedang Yesus lakukan, ya. Tanda itu diberikan supaya melaluinya orang melihat kemuliaan, ya. Dan dengan melihat kemuliaan itu mereka percaya kepada Yesus dan seterusnya mereka diselamatkan, ya. Jadi kalau kita melihat, ya, petikan ini tergolong, yaitu Yohanes 13 tergolong di dalam bahagian kemuliaan, ya, dimana kalau kita perhatikan urutan itu, kemuliaan ini akhirnya mengharapkan satu kepercayaan yang akan melalui kepercayaan ini akan memberikan mereka keselamatan, ya. Jadi kalau kita perhatikan, ya, di dalam Yohanes 13 ayat 1 hingga 3, ya, sebagai pendahuluan. Di situ dikatakan, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi kembali kepada pembahagian buku Yohanes tadi, dan seperti yang saya sudah mengatakan bahwa permulaan kepada buku kemuliaan ini adalah daripada bab 13, ya, bab 13. Dan ini penting karena dikatakan di dalam ayat tadi, di mana saatnya, ya, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba.
Jadi maksudnya di sini Yesus mengetahui sekarang bahwa saatnya yang dikatakan sudah tiba ini adalah bercakap mengenai perkara-perkara yang akan dia hadapi, di mana dia akan beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ya. Jadi di dalam hal ini walaupun nanti ada tanda-tanda yang akan ditunjukkan atau yang kelihatan sepanjang peristiwa itu, tapi memang tetap ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Ya. Jadi apa yang paling penting di sini sekarang adalah di dalam ada yang tidak percaya dan percaya ini, firman Tuhan ini telah merujuk mengkhususkan kepada satu pribadi, yaitu Yudas Iskariot, di mana di situ dikatakan bahwa iblis telah meletakkan rencana kepada Yudas untuk mengkhianati Yesus. Ya, dan kita tahu akhirnya apa yang telah dilakukan oleh Yudas. Tetapi dalam hal seperti ini, walaupun kuasa telah diserahkan kepada Yesus, namun ia tidak menggunakan hal ini untuk mengalahkan iblis yang menguasai Yudas. Ia sebaliknya ia menggunakannya untuk menggenapi misi dari Allah. Dan ini digambarkan melalui bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya tanpa kecuali. Ya, dia turut membasuh kaki Yudas bersama. Jadi mengapa Yesus memulai ketibaan waktunya ini dengan membasuh kaki? Ya, maksudnya memulai ketibaan waktunya ini adalah seperti yang dia maksudkan tadi. Dia mengatakan dia tahu bahwa waktunya telah tiba, ya, bahwa saatnya sudah tiba. Jadi dia mulakan saatnya yang tiba ini dengan membasuh kaki. Mengapa? Disinilah kita akan belajar bersama-sama tentang beberapa perkara. Yaitu yang pertama, makna membasuh kaki. Ya, di dalam makna membasuh kaki ini, perkara pertama yang kita nampak adalah ini adalah bermaksud merendahkan diri. Dalam Yohanes 13:4 mengatakan, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil salekan lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Jadi kalau kita perhatikan di Timur Tengah, ya, jalan-jalan memang berdebu sehingga kaki menjadi kotor, ya, dan biasanya kaki mereka akan dibasuh bersih daripada kotoran, dan yang melakukannya biasanya hamba-hamba atau pembantu, ya. Dan kalau tidak ada, maka orang yang paling muda, boleh juga anak atau istri yang akan melakukannya, ya. Jadi selain pada itu, pembasuhan kaki juga merupakan satu satu perimatan yang menunjukkan sikap penerimaan atau pelayanan terhadap para tetamu, ya. Jadi maksudnya sebagai contoh, jika seorang musafir yang melakukan perjalanan jauh, menumpang atau bertamu di rumah, maka pihak tuan rumah akan melayani tamu itu dengan membasuh kaki tamu-tamu tersebut, meskipun tidak harus itu dilakukan, ya, tetapi itu akan dilakukan oleh tuan rumah. Jadi dapatlah kita simpulkan bahwa kalau mengikut tradisi pada waktu itu, ya, pembasuhan kaki itu pasti dilakukan oleh yang pertama para hamba atau para pelayan yang paling dianggap paling muda, atau oleh pihak tuan rumah. Jadi dalam hal ini yang membasuh kaki adalah Yesus, ya. Dia telah menanggalkan jubahnya dan mengikatkan ke pinggangnya. Semua tindakan-tindakan ini sebenarnya mempunyai maksud yang sangat penting, yaitu
melepaskan jubahnya ini sama seperti melepaskan apa juga orang memanggil dia. Orang panggil dia sebagai guru, orang panggil dia sebagai tuan, orang panggil dia sebagai Tuhan dan sebagainya. Menanggalkan jubah di sini adalah satu gambaran tentang bagaimana dia sekarang merendahkan dirinya, meletakkan semua apa yang orang panggil dengan dia, dan sekarang dia membawa dirinya sebagai seorang hamba, ya. Dan juga dalam tradisi orang Yahudi, ya, tindakan melepaskan jubah dan mengikatkan kain di pinggang dalam pembacaan Midrash Yahudi, ya. Ini ada satu lagi konsep atau satu budaya di dalam orang Yahudi, di mana menegaskan bahwa sikap merendahkan hati yang luar biasa itu digambarkan dengan mengikatkan kain di pinggang seperti mana yang dilakukan oleh Yesus, ya, waktu dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Jadi ini semua menggambarkan bagaimana Yesus merendahkan diri ketika dia membasuh kaki murid-muridnya. Itu adalah sebagai satu sikap merendahkan diri yang digambarkan dengan membuka, menurunkan jubahnya dan mengikatkan kain ke dalam kepada pinggangnya, ya. Kemudian makna lain daripada membasuh kaki ini juga adalah kasih yang begitu besar. Dalam Yohanes 13:5, kemudian dia menuangkan air ke dalam sebuah basin dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyakanya dengan kain yang diikat pada pinggangnya. Jadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ya, dalam tradisi memang ini adalah sesuatu yang tidak wajar, ya. Yang wajar itu adalah kalau seandainya murid-muridnya membasuh kaki Yesus, tapi ini yang terjadi sebaliknya. Jadi bayangkan saja bagaimana ini telah mengubah sistem yang sedia ada. Dan di kalangan orang Yahudi ada satu cerita tradisi yang bercakap mengenai Rabi Ishmael, ya, di mana dalam kisah ini dikatakan Rabi ini pulang dari sinagog dan ibunya ingin membasuh kakinya yang berdebu. Tetapi ia menolaknya dengan tegas, bahkan Rabi ini sampai sujud dan mengatakan kepada ibunya bahwa perbuatan itu adalah perbuatan tidak terpuji. Maksudnya tidak mungkin ibunya pula yang membasuh kakinya. Sebaliknya dia yang harus membasuh kaki ibunya. Jadi pembasuhan kaki dari orang yang lebih tinggi adalah hal yang tidak wajar kalau mengikut budaya pemahaman pembasuhan kaki di kalangan orang-orang Yahudi, ya. Selain itu pembasuhan kaki juga tidak dilakukan oleh orang-orang yang sebaya, ya, kecuali hal-hal tertentu di mana orang tersebut ingin menunjukkan kasih yang luar biasa kepada para sahabatnya, dan ini dengan jelas terjadi dan dilakukan oleh Yesus. Jadi dalam hal ini pembasuhan kaki ini yang dilakukan oleh Yesus ini pertama sekali adalah menggambarkan tentang kerendahan hati sebagai penyataan kasih yang besar kepada, dalam konteks Yesus kepada murid-muridnya, dan dalam konteks kita hari ini terhadap sesama kita, apalagi dengan saudara-saudari seiman kita. Nah, perkara yang kedua daripada pembasuhan kaki ini adalah kita juga melihat dasar pembasuhan kaki, ya. Apa dasar? Kalau tadi banyak merujuk kepada budaya atau latar belakang budaya tradisi orang-orang Yahudi, ya, yang mana itu telah diberikan makna oleh Yesus dalam konteks kasihnya terhadap sesama maupun dalam konteks pendekatan pelayanannya, ya, yang mana itu adalah penting untuk kita. Dan
jadikan teladan bagi kita. Nah, perkara yang kedua adalah dari segi dasar. Apa pula dasar pembasuhan kaki ini dalam konteks apa yang Yesus maksudkan ketika melakukannya? Nah, kita akan melihatnya daripada petikan-petikan Yohanes ini, di mana yang pertama itu adalah pembasuhan kaki ini adalah untuk mendapat bagian di dalamnya. Ya, saya baca dulu sebelum saya terangkan. Dalam Yohanes 13 ayat 6 hingga 8 mengatakan, maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Jadi jelas sekali di sini bahwa dasar dari pembasuhan kaki ini juga berhubungan dengan kalimat kalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata mendapat bahagian berasal dari kata meros, ini dalam bahasa Yunani ya, yang dalam pemahaman Yahudi bermaksud warisan. Ya, jadi kata ini biasanya ditujukan kepada konsep mewarisi tanah, perjanjian atau berkat yang bersifat eskatologis. Maksudnya eskatologis ini adalah bersifat ke depan. Ya, jadi konsep ini kemudian dikembangkan dengan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang lain, di dalam pasal 14, 17 dan sebagainya. Jadi makna dari pembasuhan kaki ini merupakan sebuah janji bahwa mereka yang dibasuh kakinya oleh Yesus akan mendapat bahagian dari apa yang Yesus miliki di rumah Bapa. Dan suatu saat nanti mereka akan berada di mana Yesus berada. Itu adalah bagian yang dimaksudkan di sini. Jadi ada makna atau dasar rohani yang penting di dalam pembasuhan kaki ini, karena dengan pembasuhan kaki ini kita akan mendapat bagian di dalam mewarisi janji yang ada di dalam Yesus Kristus, dan salah satunya adalah di mana Dia berada, kita pun berada. Walaupun ini adalah tindakan jasmani, tapi mempunyai makna rohani yang penting. Dan ini membawa maksud yang seterusnya, yaitu dasar pembasuhan kaki yang seterusnya, yaitu mendapatkan penyucian rohani. Ya, jadi tidak heran bahwa kita mendapat bahagian karena daripada pembasuhannya juga menggambarkan tentang penyucian rohani. Nah, dalam Yohanes pasal 13 9 hingga 10 hingga 11 mengatakan, kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, janganlah hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Jadi kalau kita perhatikan di sini, tindakan pembasuhan kaki Yesus ini adalah satu tindakan yang mempunyai makna rohani yang dalam, di mana ini antara lain bermaksud penyucian secara rohani supaya murid-murid tersebut mendapat bahagian di dalam Kristus. Proses penyucian rohani ini ya tidak hanya bercakap mengenai kebersihan yang berhubung dengan jasmani semata-mata. Dan dalam hal ini Yesus menggunakan analogi mandi ya, di mana dia mengatakan hanya perlu membasuh kaki saja, dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi mereka. Yesus tidak perlu memandikan mereka, karena dengan membasuh kaki saja mereka sudah bersih.
Nah, mungkin ini agak sukar untuk kita mengerti, tapi kembali kepada situasi dan keadaan di sana. Kenapa ini Yesus ambil sebagai satu contoh yang menggambarkan tentang apa yang dimaksudkan dengan membasuh kaki ini mengalami penyucian rohani, ya. Karena di tempat mereka, ya, apabila seseorang itu sudah mandi, katakan, ya, dan mereka berjalan, mereka biasanya setelah sampai di rumah atau setelah mungkin bersiap untuk perkara yang lain di dalam rumah, ya, biasanya mereka hanya akan membasuh kaki, karena itu saja yang kotor, ya, sementara bahagian tubuh yang lain masih bersih. Jadi itulah sebabnya mengapa Yesus menggunakan analogi ini, di mana ini mengacu kepada hal di mana Yesus memberikan contoh suatu pembasuhan atau penyucian setiap hari. Sebab dalam analogi ini kaki mereka akan selalu kotor setiap hari. Murid-murid Yesus bukanlah manusia yang sempurna. Mereka adalah manusia yang berdosa, yang mempunyai banyak kelemahan. Oleh karena itu mereka harus terus-menerus membersihkan diri dan meninggalkan dosa mereka, diperbaharui hari lepas hari sehingga menjadi serupa dengan Kristus. Jadi itu adalah makna lain atau pengertian rohani daripada pembasuhan kaki ini, yaitu untuk mendapat bahagian di dalamnya melalui penyucian rohani yang kita alami saat Yesus membasuh kita. Nah, yang ketiga adalah mengenai relevan, ya. Apa pula relevan pembasuhan kaki ini? Nah, untuk yang ketiga ini, pembasuhan kaki ini adalah seperti yang sudah dalam poin pertama tadi, menandakan sebagai tanda kerendahan hati. Ya, dalam Yohanes pasal 13 ayat 12 hingga 17 mengatakan, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata pada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kau menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata padamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu ini, semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi di sini kita melihat bahwa pembasuhan kaki ini adalah satu tindakan saling melayani, merendahkan diri satu dengan yang lain. Ya, karena setelah Yesus selesai membasuh murid-muridnya, ia bertanya kepada mereka mengenai apa makna semuanya itu. Ya, sebelum mereka menjawab, Yesus sendiri yang menjawab pertanyaannya itu. Ya, di mana dia mengatakan bahwa saya sebagai seorang guru atau Tuhan kamu telah melakukan ini untuk kamu. Jadi kalau seorang Tuhan pun boleh melakukan itu kepada hamba-hambanya, kamu sebagai murid-murid, bagaimana melihat ini sebagai sesuatu yang lebih lagi? Karena apa yang Yesus sedang tunjukkan kepada mereka adalah mengenai pentingnya kerendahan hati, dan tindakan-tindakan ini adalah tanda kerendahan hati setiap orang yang melayani Tuhan. Ya. Sementara yang kedua, relevan pembasuhan kaki ini adalah selain daripada ini adalah tanda kerendahan hati, itu juga tanda seorang murid. Nah, dalam Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35 mengatakan,
Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberitakan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Allah telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, itu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi akhir sekali dalam ayat 17 ini berbicara tentang respon, ya, murid-murid Yesus, ya, di mana di sini Yesus mendorong bahwa salah satu tanda seorang murid itu adalah dengan melaksanakan apa yang Yesus telah lakukan di hadapan mereka atau selama mereka bersama-sama di dalam pelayanan sebelum ini. Karena dikatakan di situ, kalau kamu melakukannya, itu adalah tanda bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi untuk kita hari ini sebagai kesimpulan, ya, pembasuhan kaki ini mempunyai makna yang sama ada bersifat luaran, di mana kita boleh melihatnya sebagai satu tindakan kerendahan hati, merendahkan diri. Tapi juga mempunyai makna dan pengertian secara rohani yang mendalam. Karena penyucian kaki ini sebenarnya menggambarkan tentang penyucian rohani yang harus dilakukan terus-menerus supaya kita mendapat bahagian atau menerima warisan janji yang telah ada di dalam Kristus, dan sekarang kita sebagai milik Kristus juga turut sama menerima dan menikmatinya. Jadi sebagai pengikut Kristus yang setia, marilah kita bersama-sama mengikuti teladan Yesus ini, ya. Kita berdoa supaya kita diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk terus-menerus menjadi alat Tuhan, menjadi terang Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan semua ini harus dilakukan bersama dengan saudara-saudara seiman dengan penuh kasih dan melayani di dalam pelayanan yang seperti mana yang ditujukan oleh Yesus di sini untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Jadi semoga Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kami terus berdoa supaya sambutan Kamis Putih kami pada tahun ini sekali lagi memberikan kami satu semangat baru untuk terus dan tetap setia melakukan pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan di dalam Tuhan. Karena ini adalah bahagian kami sebagai murid-murid-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya kuasa-Mu memenuhi kami, supaya dapat melakukan ini, bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi kekuatan daripada Allah sendiri bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.